Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dengan channel Parlemen Bikameral Indonesia dengan host Kang Mizan. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santuy terkait topik paradoks Ihsanuddin Nursi. Siapa lagi Ihsanuddin Nursi kalau bukan pengamat sosial ekonomi politik yang sangat cerdas, lugas, dan antagonis sering disebut demikian. Kredibilitas Bang Nursi dan kapasitas analisisnya yang tajam tidak diragukan lagi. Baru-baru ini Bang Nursi muncul di podcast Abraham Samad yang juga orang terkenal yang merupakan mantan ketua KPK. Topiknya cukup provokatif. Sia-sia bentuk Satgas 349T. Podcast ini tayang perdana 13 Mei 2 hari yang lalu. Coba kita lihat ya. Ininya. Nah, ini ya cuplikan podcast Bang Nursi dengan Abraham Samad itu. Bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena melibatkan Sri Mulyani. Padahal 349 triliun itu mutasi debit kredit di Kementerian Keuangan. Konstruksi ini sesungguhnya kuno. Sistemnya kotor, pelakunya kotor, alatnya kotor. Gimana? Kalau DPR memang mau, kalau para pihak juga mau, mainkan kasus yang 189 triliun pencucian uang impor emas. Sejumlah penerima BLBI di negeri ini kembali menjadi bagian dari 15 orang terkaya di Indonesia. Kalau pemerintah memang mau menegakkan hukum di bidang perpajakan, bongkar seluruh kasus strategi transfer pricing, baik. Nah, kita lanjut lagi ya. Secara kebetulan sebelum podcastnya Bang Nursi ini ada dua podcast yang relatif serupa, substansinya serupa, yang meragukan efektivitas Satgas 349T ini. Antara lain ada dua video Masumi TV yang tayang dengan judul Don Quixote Satgas 349T dugaan TPPU. Don Quixote ini ya artinya negatif. Orang itu melakukan tindakan bayangan, ya. Misalnya dia merasa naik kuda, tapi sebenarnya kuda kepang berlari di atas kakinya sendiri. Video ini tayang 7 hari yang lalu, ya, 8 Mei 2023. Jadi 5 hari mendahului videonya Bang Nursi itu. Coba kita lihat ininya, tayangan videonya. Nah, ini videonya. Kemudian berapa banyak pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat? Ya. Keterlibatannya dalam hal apa aja belum jelas, ya, belum ada pernyataan resmi. Kemudian
sebagian laporan itu kan dikirim ke APH, aparat penegak hukum, termasuk ke KPK dan Barreskrim dan Kejagung kan. Nah, selama 2009, 2004, 2023 berarti berapa? 14 tahun ya? 14 tahun itu baru sekarang terbuka. Satgas jeruk makan jeruk dalam tanda kutip kita ini akan menghilangkan rasa pesimistis kita. Kalau pertama mereka punya protokol, protokol atau SOP, ya, protokol di antara tim itu sendiri dan Lanjut kita diskusi ya. Sedangkan video kedua dari Mas Umi TV yang terkait dengan topik 349T ini berjudul Perlukah Faisal Basri mundur dari Satgas 349T yang tayang 3 hari yang lalu ya 12 Mei 2003. Jadi 1 hari mendahului dari podcastnya Bang Norsi ini. Coba kita lihat cuplikannya sebentar ya. beberapa waktu yang lalu yang ada 349 triliun rupiah yang diduga tindak pidana pencucian uang. Sebagiannya melibatkan pegawai Kementerian Keuangan yang menurut Pak Mahfud ada 491 orang. Kemudian ada pejabat daerah, apakah ada pengusaha dan lain-lain belum jelas. Dan juga pertanyaan yang masih ada di benak kita semua ini, kenapa selama 15 tahun ini yang ini tidak diungkapkan, ya? Tidak terungkap, baru terungkap ketika Pak Mahfud berbicara di Gramedia Jakarta, di kampus UII dan UGM Jogja, ya. Nah, ini baru rame dan Pak Mahfud itu diundang RDP dengan DPR 2 kali, Pak Mahfud sendiri, kemudian Nah, kita lanjut lagi diskusinya. Ada 3 poin penting yang diangkat oleh Bang Norsi dalam video ini. Pertama, ya, Satgas ini tidak efektif karena ada Bu Sri Mulyani di situ. Kemudian menurut Bang Norsi, jalan pintas untuk mengungkap masalah ini fokusnya pada pengusutan kasus 149 triliun penyelundupan emas batangan. Dan topik yang ketiga, ini topik yang visioner sebenarnya, masalah penggelapan pajak transfer pricing. Kalau kita mulai dari butir pertama dari videonya Bang Nursi ini mengenai keterlibatan Bu Sri Mulyani dalam Satgas ini, kalau kita baca Satgas ini, SK nomor 49 tahun 2023 ya tentang pembentukan Satgas 349T, ya nama Bu Sri Mulyani memang nggak ada di situ. Tapi bukan berarti lantas Satgas ini akan efektif, karena banyak pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Keuangan yang juga anggota Satgas ini. Secara umum anggota Satgas itu terdiri dari personil Menko Polhukam, personil Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, Inspektorat Kementerian Keuangan, PPATK sendiri, Polri, utamanya Barreskrim, Kejagung, Badan Intelijen Negara, BIN, dan tenaga ahli 12 orang. 2 diantaranya saya kenal itu
Pak Yunus Hussein dan Bang Faisal Basri. Jadi sebenarnya Satgas ini seharusnya mengaudit ya kantor-kantor ini, 6 kantor ini, mulai dari kantornya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, ya, PPATK sendiri, Polri sendiri, diaudit Kejagung, BIN. Nah, mereka malah mengaudit diri sendiri. Ya nggak bisa dong. Jelas jeruk makan jeruk, tidak akan efektif. Kemudian butir kedua dari Bang Ihsanuddin Nursi ini masalah penyelundupan emas batangan ini. Ini menurut penjelasan dari Wamenkyu Swahasil Nazara, ini ada penyelundupan ini digagalkan oleh orang Ditjen Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Tapi tidak ada diberitakan bahwa para penyelundup itu ditahan atau dipenjarakan. Diberitakan bahwa kasusnya ini sudah masuk ke pengadilan selama 3 tahun. Pada tahap pertama Ditjen Bea Cukai kalah, tahap kedua banding menang, dan pada tahap ketiga peninjauan kembali kasasi, para penyelundup ini menang lagi. Nah, jadi kesimpulan akhirnya ya Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak itu kalah dengan para penyelundup ini. Di sini tidak begitu jelas apakah ada pembayaran pungutan impor dan pajak dari para penyelundup itu atau ada sanksi keuangan yang lainnya, tidak begitu jelas. Dan keadaan ini, kasus di pengadilan ini mencurigakan Pak Mahfud. Oleh karena itu Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani dalam bulan Maret yang lalu, Maret atau April yang lalu, merencanakan akan mengusut kembali kasus penyelundupan emas batangan ini, yang di laporan ekspornya itu merupakan perhiasan, ya, emas perhiasan, case building menurut Pak Mahfud dan atau Bu Sri Mulyani, ya, mudah-mudahan ini, walaupun kasusnya ini sudah lama dan ini isu jeruk makan jeruk untuk kasus ini banyak dikurangi. Kenapa Mahfud turun langsung? Dan masalahnya ini masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Ini bidangnya Pak Mahfud sendiri. Mudah-mudahan berhasil sih. Sedangkan masalah transfer pricing ini saya sependapat sekali dengan Bang Ihsanuddin Nursi, karena saya punya pengalaman, ada teman saya yang mengaudit perusahaan Jepang penyewa properti di Gelora Bung Karno. Bertahun-tahun perusahaan ini rugi terus. Waktu diaudit ternyata melakukan transfer pricing. Maksudnya membebankan beban biaya yang lebih tinggi sehingga perusahaan ini bukan saja tidak untung besar, tapi bahkan rugi selama bertahun-tahun. Nah, perusahaan ini dituntut oleh tim auditor tadi, teman saya, untuk membayar denda dan utang pajak dan kepabeanannya. Perusahaan Jepang ini langsung mematuhi. Tapi sayang sekali saya tidak mendengar ini ada pengusutan lebih lanjut kepada tim auditor terdahulu yang tidak menemukan kasus transfer pricing. Kalau yang melakukan audit itu teman-teman dari Ditjen Pajak, mereka ini orang-orang yang terdidik, ya, terlatih dan ahli sekali. Jadi kalau tidak menemukan hal seperti ini, patut diduga ini merupakan adanya kong kaling kong antara auditor Ditjen Pajak misalnya dengan perusahaan Jepang itu, dan dua-duanya seharusnya dapat dikenakan pidana, bukan saja denda
utang pajak dan utang kepabeanan, tapi seharusnya ada denda, ada tindak pidana lainnya. Dan yang lebih menarik lagi, teman saya itu menemukan hal ini bukan mendapatkan penghargaan, malah dikucilkan dari tim manajemen atau tim staf ahli, tim pegawai dari pengelola Gelora Bung Karno yang baru. Ini miris sekali, orang yang berjasa, orang yang mempunyai semangat kepahlawanan, tapi tergusur. Ya, demikian saja pemirsa channel Parlemen Bicameral Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik yang lebih menarik lagi, terutama kasus-kasus di Indonesia yang tidak henti-hentinya, korupsi, Papua, dan lain-lain. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.